Assalamualaikum, hai selamat siang anak-anak mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini pelajaran TIK. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini itu mendapatkan manfaat ya. Oke, Miss Pandu ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masih di pelajaran TIK di mana kita akan ada di bab 3 ya nak ya, yaitu tentang perkembangan komputer. Nah, untuk hari ini Miss Eka juga akan menjelaskan tentang KD 3.3 ya, sejarah tentang komputer dan juga dampaknya di masyarakat ya, kurang lebih seperti itu nak ya. Nah, tujuannya hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang dampak dari teknologi komputer itu sendiri ya nak ya. Nah, setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai macam dampaknya ya. Nah, sekarang kemarin itu sudah 1-5 ya nak ya, sampai komputasi awan. Nah, sekarang ini buka bukumu halaman 89. Nah, kita akan menyelesaikan dampaknya ya, yaitu tentang sistem pemosisian global atau GPS ya, dan juga konsol permainan atau video game konsol ya. Nah, di halaman 89 kalau kalian buka buku kalian sudah dibuka nak. Nah, ini ada poin 6 dan poin 7 ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari dampaknya, yaitu ada buku elektronik ya, e-learning gitu ya, e-book ya, ada robot juga, ada komputasi awan di sana ya, ada belanja daring tadi udah ya. Nah, itu ada berbagai macam dampak teknologi, sudah dijelaskan juga satu-satu ya. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang 2 sub, yaitu yang terakhir sistem pemosisian global dan juga konsol permainan. Nah, GPS, di mana sistem pemosisian global. GPS ini tentu kalian sering gunakan ya nak ya. Apalagi di zaman sekarang kita nih sering banget ya gunakan GPS untuk misalnya mencari alamat, atau misalnya nggak tahu jalan gitu ya, kita mau tahu posisi seseorang, itu juga mudah banget ya kalau kita pakai yang namanya GPS ya. Nah, GPS ini juga kita bisa pakai telepon pintar ya, atau juga kalau di mobil itu sudah ada tempatnya gitu ya untuk GPS ini. Nah, sistem pemosisian global yang lebih sering kita sebut GPS ini adalah apa Miss? Nah, itu adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu ya nak ya, di bumi ini dengan bantuan apa? Bantuan satelit. Nah, kalau kalian pernah buka ya GPS ya nak ya, itu ada aplikasinya di Play Store, kalian bisa unduh ya GPS. Tentu kalau zaman sekarang kayaknya orang nggak mungkin deh yang nggak tahu yang namanya GPS, pasti rata-rata sudah tahu semua ya GPS ya. Jadi lambang GPS itu yang kayak itu nak, tanda lokasi gitu ya. Nanti kalau kamu nggak punya, nggak tahu, ataupun ya memang belum sama sekali nggak tahu, kalian bisa download terus kalian cari di situ. Nah, di situ nanti ada pilihannya ya, ada banyak sekali, kamu mau cari lokasi di mana itu nanti semua ketemu ya. Nah, tadi sudah Miss beritahu bahwa GPS ini sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi ini ya. Kok bisa Miss ketemu? Iya, dengan bantuan satelit. Satelitnya di mana Miss? Sana di langit ya, dipasang di langit sana ya. Nah, GPS ini dapat membantu pengguna ya, seperti kalian itu mencari jalan pintas ke suatu lokasi atau suatu tempat dengan cepat ya. Ini bisa cepat banget. Jadi kalau daripada kalian nanya-nanya ya, kalau di zaman sekarang ini apalagi kalau di kota besar ya, itu bagusnya pakai GPS. Tapi kalau di desa-desa jangan pakai GPS ya, nanti kalian bisa nyasar kemana-mana, karena GPS ini kalau di desa-desa agak kurang akurat ya nak ya, karena memang mungkin kurang ya aksesnya ke sana ya
untuk satelitnya mungkin kurang membaca tempatnya ya. Makanya banyak ditemukan kasus ya dimana orang pakai GPS di kampung itu tersesat, nanti bisa tersesat di gunung ya, ada juga yang tersesat di hutan-hutan ya, kemarin tuh ada juga di pinggir kali malahan ya nak ya, nggak bisa keluar gitu ya. Nah itu menyesatkan ya nak ya. Jadi pilih-pilih lagi penggunaan GPS ini ya nak ya. Usahakan ya memang di tempat yang kayak seperti perkotaan bisa ya, jangan di pelosok desa sekali ya nak, nanti tersesat ya. Bagusnya kamu kalau di desa nanya aja sama orang dulu ya, baru cocokin sama GPS gitu ya. Nah GPS ini juga dapat diakses melalui berbagai perangkat ya nak ya. Seperti apa? Ada telepon pintar atau HP-mu ya, smartphone-mu ya. Terus kemudian ada tablet PC gitu ya, tablet ya nak ya, atau komputer meja ya. Nah kalau kamu ke ruang komputer sekarang ini, nanti habis ini ya, itu kalian bisa cari tahu tentang GPS. Nah kalian bisa sebut aja nanti di Google, cari GPS tuh nanti keluar. Kalian cari deh lokasi rumah kalian, coba ya tulis alamat lengkap di sana, nanti muncul deh ya. Jadi kalau ada waktu, kalau kalian mau ke ruang komputer, nah ini bisa banget kalian cari materi atau mencoba untuk mencari GPS itu, mencoba untuk menggunakan GPS. Oke. Cari aja rumahmu dulu nak, habis itu baru cari misalnya SD Tunas Bangsa itu di mana ya, atau mau cari kampung halamanmu di Medan atau di Bandung atau di Padang boleh juga. Oke. Nah untuk GPS bisa ya nak ya. Oke. Nah kalau sudah misalkan lanjut, paham ya nak ya, nanti kalau ada pertanyaan tanya sama guru yang mendampingi kalian ya. Oke. Kalau sudah, Miss akan lanjut ke poin 7, yaitu ada konsol permainan atau video game konsol. Nah sudah Miss kasih contoh juga ya nak ya, nanti Miss kasih contoh seperti apa konsol permainan ini ya. Konsol permainan ini apa Miss? Nah konsol permainan ini adalah alat elektronik ya nak ya, yang dibuat untuk melakukan permainan video. Nah tahu video game nak? Nah video game itu kan nanti ada sticknya ya. Nah itulah nak ya, itu namanya konsol permainan. Nah tampilan permainan ini biasanya ya kalian akan dimunculkan di depan layar ya, boleh layar komputer atau layar televisi gitu ya. Nah beberapa konsol permainan ini berukuran kecil dan juga praktis untuk dibawa kemana-mana ya. Konsol seperti itu disebut konsol portable, itu bisa dibawa kemana-mana ya. Bentuknya kecil, terus kalau zaman sekarang tuh dia kayak ada wirelessnya gitu ya nak ya, tinggal di apa ya, kayak dicolokin dah jadi deh. Jadi konsol permainan atau sticknya itu bisa dibawa kemana-mana ya. Nah contoh konsol permainan adalah apa? Seperti kalian tahu Nintendo nggak? Kayaknya nggak tahu ya. Nintendo Switch itu, atau enggak ini nah yang ada di PlayStation atau PS ya. Nah dan juga Xbox ya. Kalau kalian nggak tahu Nintendo atau Xbox, kalian tahu PS kan? Nah itu ada sticknya kan, membuat main game kan, konsol permainan. Nah itulah namanya konsol permainan ya. Di bukumu juga ada ya, beberapa konsol permainan dilengkapi alat pengendali berupa joystick ya. Nah sebenarnya ini namanya konsol permainan, nah tapi kita tuh nggak tahu ya, kayaknya lebih mengenal itu namanya stick game gitu ya. Nah itu dia. Nah di sini ada contohnya juga ya Miss Deka ya. Nah itu biasanya kita main dari samping gitu, kita pencet ke kanan atau ke kiri ya, ada petunjuknya juga itu, atau yes atau no gitu ya. Nah di situ ada itu konsol permainan. Tentu ini nggak asing buat kalian ya, kalian juga sering juga mainin ini ya, pasti udah pernah mencobanya ya. Kalau yang belum mencoba silakan nonton di YouTube. Oke. Nah itu tadi konsol permainan, singkat aja nak, karena memang ini materinya sedikit ya. Dampaknya dari perkembangan komputer tadi ya banyak sekali ya. Ini salah satunya yang poin terakhir kita, yaitu sistem pemosisian global dan juga ada konsol permainan. Nah di sini juga ada tugas ya nanti nak ya, yang harus kalian kerjakan ya. Nah kalau kalian lihat di halaman 90 itu ada tugas ya nak ya. Itu kalian ke ruang komputer secara individu saja ya, nggak perlu sama kawan, nanti malah jadi berkumpul gitu ya.
sendiri juga nggak apa-apa. Kalian ke ruang komputer, nyalakan komputer, kemudian cari informasi tentang berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi komputer ya. Itu nanti kalian ketik aja nggak apa-apa, copy cari materinya, kalian copy, kalian paste di Word ya. Contoh ya, ada penggunaan robot industri dapat menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan bagi manusia. Nah, kalian tulis di situ nanti informasi tentang dampak negatif penggunaan teknologi komputer ya. Itu nanti kalian cari bahannya, kalian taruh di Word, copy paste ya. Kemudian kalau sudah dapat masalahnya, kalian cari solusi untuk mengatasi dampak tersebut ya. Apa dampaknya? Ini di buku sudah ada juga ya. Kalau sudah nanti nah kalian bisa juga simpulkan ya, simpulkan di bagian akhirnya. Kalau sudah baru nanti ditulis juga, atau kalian boleh tambahin juga tentang dampak positifnya dari kemajuan teknologi tersebut itu juga apa ya. Jadi kalian boleh cari dampak negatifnya, terus kemudian nanti kesimpulannya atau dampak positifnya itu nanti kalian gabung juga nggak apa-apa ya. Oke, itu tugasnya untuk hari ini dan juga penjelasan hari ini. Oke, Miss harap kalian paham dengan apa yang dijelaskan hari ini ya. Terima kasih sudah menonton video dari Miss Deka. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, selamat siang. Bye.